2025 ya. 2025 kerugian terbesar 22 miliar lebih dalam waktu 5 menitan. Sempat ratusan M tapi sekarang nggak nyampe sih kayaknya. Cuman Puluhan lagi. berapa ya? 5,7 juta. Nggak nyampe sih 100 M. Nyampe nggak ya? Karena rupiah kan melemah. Tapi kan asing-asing nih kayaknya nggak suka deh sama Bang. Daging Talks to Learn. Assalamualaikum. Di depan saya sudah bersama Bro Yudo Sadewa. Ini anak Menteri Bapak Purbaya. Apa kabar, Bro? Assalamualaikum, alhamdulillah gua sehat sekarang dan kemarin juga baru profit nih dari Bitcoin yang rebound. Oh iya, Iya. udah mulai naik lagi profitnya. Udah naik lagi, Oke, tapi kemarin sempat merah. sempat merah. Kan orang-orang pada posting nih, aku ada yang rugi 10 M, ada yang rugi 100 M, rugi 200 M. Bro, kemarin rugi berapa pas lagi struggle-strugglenya nih akhir-akhir ini? 2025 ya. 2025 kerugian terbesar 22 miliar lebih dalam waktu 5 menitan. 22 miliar 2025 2025 dalam ya. waktu 5 menit. 5 menit hilang segitu. Itu beli apa tuh? Beli ngelong Bitcoin terus kena stop loss. Dan itu posisinya lumayan struggle waktu si Trump ngumumin tarif itu loh. Waktu Mr. Trump ngumumin tarif ke ini berita Bloomberg rame semua ke tarif ke Cina berapa ratus % tuh bikin market crash itu. 10 Oktober ya kalau nggak salah tuh. 10 pokoknya tanggal 10 deh. Itu crash parah banget itu. Crash terparah sepanjang sejarah dan dalam waktu hanya beberapa jam aja itu 20 billion dolar kena likuidasi. Dilikuidasi. Jadi literally 20 billion dolar tuh habis dalam hitungan jam. Di Oke. market, iya. Sadis itu market kripto emang. Parah sih, kalau kripto ini emang butuh mental lebih kuat. Kalau di saham Saham. sempat drop juga nggak di akhir-akhir ini? Apa bro? Saham Kemana-mana saya sempat minus 5% sekitar berapa tuh? Sekitar 7-8 M, 500 ribu dolar. Ya, tapi gue untung udah cut loss duluan sih. Dan sekarang lagi ada plan untuk melakukan DCA, dollar cost averaging. Itu ibaratnya lu nyicil sebuah saham yang bagus nih. Lu beli terus aja nih, turun beli. Jadi gini guys, kalian kalau misalnya ngelihat market itu turun, anggap aja lu ibarat lihat LV harganya 100 juta. Tiba-tiba lu bangun besok harganya cuma 10 juta gitu. Ibaratnya diskon gede banget. Jadi coba ada nggak orang yang beli LV ori, terus harganya cuma 10 juta? Siapa yang nggak mau coba? Jadi ibaratnya kita beli barang branded di harga diskon. Jadi murah gitu ibaratnya. Mindsetnya itu kalau murah ya, kalau kalian beli saham fundamentalnya bagus, asal jangan saham gorengan aja sih. Kayak saham gorengan tuh kayak saham-saham yang harganya 50 perak terus tiba-tiba naik ke 1000 terus lu masuk turun itu udah nggak bisa selamat lagi kecuali ada miracle, ada mukjizat. Jadi cari saham-saham yang sekiranya fundamentalnya bagus. Cara carinya gimana? Cara carinya lewat laporan keuangan sama lihat outlook industri yang sekiranya diuntungin ketika sedang keadaan misalnya perang, konflik atau perang teknologi. Sekarang kan AI nih, industri AI. Ada Indonesia kan nggak punya nih industri AI, cuman punya sumber dayanya doang, bro. Iya. Nah, sumber daya Indonesia apa nih yang sekiranya itu banyak gitu. Ternyata kita punya banyak, ada pasir silika. Pasir silika tuh kenapa penting banget? Pasir silika itu kalau Bro Ata tahu HP Samsung, iPhone itu chipnya itu terbuat dari pasir silika prosesornya.
mau itu AMD, Intel apa segala macam. Nah itu pasir silika diekspor ke luar ke Taiwan Semiconductor TSMC buat bikin chip. Nah Indonesia itu punya pasir silikanya, tetapi untuk teknologinya sendiri kita belum capai 99% kemurnian. 99,99%. Jadi seenggaknya tambangnya diuntungin tapi untuk industrinya kurang. Perlu ada investasi yang amat sangat mahal dari 99% ke 99,98% doang. Butuh hilirisasi yang sangat mahal itu, Bro Atta. Nah, Mas sendiri kan bisa dibilang seorang anak menteri. Ada nggak privilege dari orang tua bisa dapat bocoran nih saham apa yang lagi bagus dan lain-lain? Apalagi kan di posisinya menteri gitu. Jarang. Jarang. Nggak ada Jarang. berarti. Nggak ada. Hampir nggak ada, nyaris. Kecuali ya masalah pajak-pajak sih gitu. Tapi kan itu jarang banget, Bapak nggak mau ngasih tahu ke aku. Soalnya kalau dikasih tahu terus, ntar kalau misalnya Bapak udah nggak jabat jadi menteri, aku akan jatuh miskin gitu. Jadi Bapak nggak pernah ngasih privilege kayak misalnya bocoran, oh besok pajak ini turun ya gitu, nggak pernah. Kalau misalnya ngasih bocoran pun, biasanya bocorannya di berita, udah dipublish di media. Jadi nggak pernah gitu ngasih bocoran sama Tapi sekali. sebenarnya bisa kan? Bisa kalau misalnya Bapak jahat. Oke. Insiders gitu ya. Insiders gak boleh, soalnya di Indonesia kan gak boleh. Lu bisa kena pasal itu di OJK tuh, pasal perdagangan orang dalam. Mas Yuda ini kan hitungannya berarti umur berapa ya? Sekarang umur 20-an. 20-an. Kapan pertama kali belajar tentang kripto sama saham? Karena aku lihat SMP. SMP. SMP kelas 1 atau kelas 2 pokoknya. Berarti tahun berapa itu ya? Pokoknya 2017 lah. 2017. 2018. Itu udah main saham sama kripto. Main kripto, bukan Kripto. saham. Bitcoin. Pertama-tama main Bitcoin dulu, tapi saya lihat Bitcoin nih gainnya cukup kurang. Akibatnya apa? Saya masuk altcoin beberapa hanya dengan modal 500.000. Dan saya masuk berapa altcoin ternyata rugi juga. Akibatnya apa? Duitnya dari 500.000 tinggal sekitar 200.000-an. Dan itu saya awal main tuh kapok. Sampai akhirnya saya nemu satu instrumen yang sekiranya itu mirip-mirip lah sama Lotre lah, namanya meme coin. Jadi meme coin itu apa? Meme coin itu adalah sebuah token kripto yang dibikin di jaringan di jaringan blockchain, di sebuah blockchain, hanya untuk lucu-lucuan gitu. Misalnya kayak Shiba Inu yang kemarin profit gua dari 500.000 ubah ke berapa puluh M gitu. Sekitar 2 miliaran kurang lebih. 500.000 ke 2 miliar. Iya, dari Shiba Inu. Nah, Bro Atta nih boleh cari meme coin nih. Caranya, Bro Atta nih duitnya banyak nih. Enggak juga. Pakai meme. Coba gak usah banyak-banyak deh. Coba Bro Atta main. Coba saran dari Bro Yuda aja nanti Lima- aku beli meme coin. Jangan. Soalnya gini Bro Atta, 99% meme coin itu literally scam. 99%. Iya. Yang ada apalagi yang ada di Dex Screener gitu. Yang ada di Decentralized Finance. Itu 99% scam. Dan hati-hati guys, untuk trading meme coin bisa kena namanya honeypot. Jadi kalian bisa beli tapi smart contract-nya nggak ngizinin untuk ngejual. Jadi saran gua gimana kalau cari meme coin yang sekiranya meme yang itu, yang hype. Misalnya kayak kemarin gue dapat lagi tuh selain Shiba ada 6-7. Bro Atta tahu 6-7? Pernah dengar tapi 6-7. Nah, gue beli itu 6-7 dan untung cuan juga. cuan sekitar ribuan persen. Fuh. Dan aku udah post di Instagram. Mungkin postnya udah tenggelam kali sekarang. Bro Atta coba aja scroll, ada. Tapi itu beneran ya, berarti dari 500.000 jadi puluhan M.
500.000 pertama-tama jadi 2 miliar dulu. 500.000 rupiah kan? Iya, Bukan 500.000 dolar kan? 500.000 dolar enak aja. 500.000 dolar dapat dari mana SMP gitu? Jadi dari duit gopek jadi puluhan miliar. Jadi 2 miliar, nggak Jadi puluhan. 2 miliar. Iya. Akhirnya 2 miliar tarik mainin Nah, lagi. ini gini. 2 miliar nih, aku jual Shiba Inu di harga Rp1 dari kali 10 pangkat minus 6 atau 10 pangkat minus 8. Pokoknya segitu harga yang segitu nolnya banyak depan. Gue jual di harga Rp1. Jadi dapatnya 2M. Iya, dapetnya 2M. Tapi ada yang masuk, kalau Bro Atta lihat nih Shiba Inu secara sejarah, kalau misalnya gua masuk jauh lebih bottom lagi, itu bisa dapat puluhan triliun, Bro. segitu gedenya peluang untuk kaya dari shitcoin atau meme coin itu. Tapi segitu bahayanya juga kan? Segitu bahayanya. Ibarat lu main lotre lah, togel lah. lu merem, lu tiba-tiba mimpi nomornya sekian, lu pasang, menang atau kalah bodo amat gitu. Oh, jadi mainnya juga jangan gede-gede ya? Mainnya nggak usah gede-gede, main itu kurang lebih berapa tuh? Satu koin tuh kalau misalnya modal 1.000 itu satu koin tuh cukup $10 kalau modalnya $1.000. Semakin banyak Anda taruh meme coin, semakin besar peluangnya untuk itunya, untuk Menang ya? menangnya. Tapi untuk capai balik modal atau break even point itu jujur rada susah. Tapi kalau dengan cara tebar jaring seperti itu, dengan pastinya menghindari lu juga screening yang mana yang scam atau enggak, lu metode tebar jaring, ntar lama-lama nih kan 100 nih. Kalau Bro Atta punya $1.000 nih, cuman taruh di satu meme coin, peluang cuannya dari $1.000 ke berapa miliar dolar itu gede. Tapi satu koin itu scam, udah uangnya hilang. Tapi kalau misalnya kita $1.000 taruh 10 di 100 meme coin ya, itu peluang untuk naiknya itu pasti ada lah. Masa dari 100 koin gak ada yang naik? Tapi mainnya harus main cepet kan? Enggak, mainnya kayak tebar jala aja, Bro. Jadi tebar jala, Ditungguin berapa lama? tungguin gak usah nungguin berapa lama juga sih. Diemin aja. Tapi rata-rata emang scam sih. Sebulan? Sebulan lebih. Tungguinnya. Rata-rata tebar jala sih guys. Tapi gini guys, meme coin itu sifatnya hype. Jadi kalian cari meme coin yang hype nih apa. Pokoknya meme yang lagi panas-panasnya di internet, lagi hotnya di internet itu. Terus lu cari aja tuh. Misalnya 6-7, nah kayak kemarin. Masuk jeder. Ntar tunggu aja seminggu, 2 minggu, sebulan. Nah kalau udah ngerasa cukup, take profit aja. Soalnya kan banyak yang bilang katanya kalau koin-koin meme ini kan scam. Betul. Nah, kalau scam kan berarti mainnya harus cepet. Gak bisa sampai seminggu, takutnya udah kena scam duluan. Nah itu pentingnya namanya screening meme coin yang tepat gitu. Cari meme coin yang sekiranya emang market Agak cap, lama ya market capnya udah cukup gede lah, tapi nggak gede-gede amat, di bawah $1 juta. Misalnya market cap $200.000, $500.000. Pokoknya jangan main di bawah 100.000, itu udah pasti scam. Pasti duitnya hilang doang gitu ya. Iya, udah pasti 100% hilang duitnya. Kenapa bro itu pas masih muda tiba-tiba tertarik sama kripto gitu? Padahal kan anak-anak lain dulu mungkin pada zaman itu tuh belum terlalu ngerti gitu kripto. Gini bro, aku ngelihat SMP tuh kripto, wah hebat ya ini, ada mata uang virtual yang literally punya supply terbatas kayak Bitcoin tuh, tapi sistem ekonominya moneterinya itu cukup oke buat sebagai aset jangka panjang gitu, seperti Bitcoin contohnya. Kalau altcoin atau meme coin mungkin bodo amat ya, kita nggak usah itu, kita trading aja. Kalau Bitcoin itu beda. Bitcoin kalau lu hold makin lama lu makin untung, karena yang pertama devaluasi rupiah terhadap USD, plus USD-nya pun kalau Bang Atta lihat nih, Bang Atta cek di internet itu dari
semenjak dipek sama dolar sama Presiden Richard Nixon itu sekarang udah drop 98%. Jadi USD sama rupiah itu sebenarnya udah jadi apa sih, nggak ada nilai kayak gitu. Karena itu adalah mata uang fiat yang selalu terkena inflasi. Dulu Bro Atta waktu kecil mie ayam berapa harganya? Goceng. Goceng. Sekarang udah 20.000. Kalau di abang-abang berapa sekarang? Ya 15.000. Naik 200%. Nah itu dia. Kenapa? Karena Inflasi. ya, dolar rupiah itu inflasi. Dan Bitcoin dia membatasi supply biar nggak terkena inflasi. Meskipun ada inflation rate-nya, tapi dengan terbatasnya supply dia akan devaluasi, apresiasi terus, bukan devaluasi, sorry. Mungkin nggak suatu hari Bitcoin tiba-tiba internet mati, semua mati. Bisa. Apakah Bitcoinnya tamat? Kalau misalnya internet semua di dunia mati, Bitcoin hanya di pause. Seperti di pause. Jadi kalau misalnya infrastruktur internetnya itu udah kembali lagi, terus ada orang yang ngejalanin tambang Bitcoin lagi atau rig mining Bitcoin lagi, itu Bitcoin udah berjalan seperti biasanya. Jadi hanya pause, nggak bisa ditransaksikan. Berarti kan bisa dibilang bro ini kan main saham dan kripto ini dari modal sendiri, nggak pakai modal orang tua. Itu 500.000. 500.000 dari orang tua. Iya, uang jajan. Sampai sekarang puluhan M bahkan ratusan M. Sempat ratusan M tapi sekarang nggak nyampe sih kayaknya. Cuman Puluhan lagi. berapa ya? 5,7 juta. Nggak nyampe sih 100 M. Nyampe nggak ya? Karena rupiah kan melemah juga. Itu semua nyari juta sendiri? dolar, iya. Main sendiri setiap hari. Nggak setiap hari. Aku tipenya swing. Tapi sempat jadi scalper. Terus saya ngerasa scalper tuh kurang cocok. Kenapa? Karena ada bagian sini otak gua tuh geser jadi penjudi gitu loh. Oke. Jadi scalping itu sebenarnya mainnya beli siang, jual sore, beli sekarang, jual 5 menit lagi, beli nanti, jual 2 detik lagi. Itu literally zero sum game, judi itu. Apapun asetnya, Bitcoin, saham atau emas, itu judi. Jadi ada otak gue yang geser itunya behaviornya jadi judi. Kalau gue gini gue akan bangkrut, gue akan tamat. Akhirnya gue stop aja jadi scalper gitu. Jadi scalper kan untungnya kecil tapi terus-terusan kan. Nah orang itu emosinya kadang-kadang nggak nyadar, dia malah jadi penjudi gitu. Abis depo terus-terusan. Jadi dia bukan melihatnya dari segi investasi lagi. Iya, dia ngelihatnya pingin cepet kaya. Nah itu dia, bahaya itu. Cepet kaya itu ya. Itu mindset ingin cepet kaya yang kalian semua nih yang punya nih. Pingin cepet kaya, aduh gimana ya cara cepet kaya. Kripto nggak bisa bikin kalian cepet kaya. Kripto hanya bisa bikin kalian kaya dalam waktu yang lama. Dan emas itu tidak bisa membuat kalian kaya. Emas itu hanya menahan nilai. Ini literally ini emas, ini saham atau kripto gini. Ini rupiah turun terus atau dolar. Rupiah atau dolar tuh literally emang uang kertas ya, nggak ada underlyingnya. Kalau Mas Yudo lihat sekarang, kan banyak generasi muda terinspirasi banget nih. Dulu tuh pengen jadi astronot, polisi, YouTuber. Sekarang banyak yang pengen jadi trader. Apalagi habis nonton misalnya podcast sama Mas Yudo. Gila, dari uang jajan dikumpulin 500.000 jadi puluhan M. Semuanya pada pengen kan. Menurut Mas Yudo, apa advice terbaik buat mereka? Bang Atta pernah main salju. Bang Atta coba gelindingin bola salju sekecil gini. Terus gelindingin, waktu main ski turunin. Lama-lama dia membesar. Nah, itu dia perumpamaannya. Jadi kalian modal kecil nggak apa-apa. Pokoknya $100. Kalian trading kecil-kecil nih $100 jadi untungnya jadi $101, $102 nggak apa-apa. Tapi ntar lama-lama nih, kalau udah punya $1,000 nih, $1,000, $5,000, $20,000 nih dalam waktu 10 tahun ini,
itu sangat mungkinan untuk jadi yang sangat kaya karena dia pertumbuhannya eksponensial seperti bola salju. Namanya snowball effect. Tapi kalau ada yang bilang kemungkinan sukses di saham dan Bitcoin itu cuman di bawah 5%. Betul. Betul. Karena psikologis orang itu nggak ada yang menahan sampai 10 tahun kan. Soalnya 10 tahun tuh lama banget yang kita tahu. 10 tahun tuh lama sangat lama sekali. Jadi orang tuh udah di tengah jalan dia malah psikologisnya malah berubah akhirnya loss. Jadi jujur sangat susah untuk nahan psikologisnya itu. Gatel gitu pingin cepet kaya, gue all in aja lah full margin gitu. Nah itu nggak boleh. Kayak gitu bro. Harus smart juga ya menginvestasikan uang. Iya harus sangat smart. Nah, apa hal paling mahal yang pernah uang ajarin ke seorang Yudo? Uang yang apa hal yang paling mahal? Ya, apa pelajaran paling mahal yang uang pernah ngajarin ke Mas Yudo? Pelajaran yang saya dapat dari uang adalah uang itu berputar dan perputaran uang itu selalu ada di sekeliling kita. Jadi kita harus gimana caranya memikirkan untuk mengambil uang yang berputar tersebut. Nah, ketika uang yang berputar misalnya kita kan kerja gaji, dapat gaji. Nah, kita beli di pasar nih, beli kebutuhan. Uangnya akhirnya masuk ke perusahaan. Perusahaan ini beli peralatan ini. Akibatnya kan uang tuh kerjanya sebenarnya cuma muter, bro Ata. Cuman muter-muter di situ doang. Nah, ini gimana caranya ngambil uang yang berputar ini? Nah, caranya adalah melakukan yang namanya investasi. Investasi tuh banyak yang nggak usah saham atau kripto. Lo buka usaha bisa, lo bikin produk digital bisa, lo bikin apa aja bisa. Lo jadi YouTuber aja nih kayak Bro Atta bisa. Nah, ini salah satu cara namanya mengambil uang dari masyarakat gitu, dari perputaran yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalnya kalian nggak pandai cara mendapatkan uang tersebut yang selalu berputar terus-terusan di masyarakat, maka kalian bisa jadi hidupnya akan stagnan cenderung menurun. Papa pernah ngajarin apa sih untuk kecil sampai Mas Yudo itu melek banget soal finansial gitu? Bapak dulu ngajarin apa? Saham. Sama saham doang dulu sih sebenarnya. Oh dulu dari umur berapa itu Bapak ngajarin saham? SMP. Oh dari SMP udah diajarin. SMP saham nih, teknikal ini. Misalnya ada indikator A, B, C. Nanti kalau misalnya kalian mau spill indikatornya, join aja di grup gue ya. Di grup Telegram gue atau di Outlier Research. Boleh ntar. Nah, jadi Bapak ngajarin yang namanya itu technical analysis. Technical analysis tuh bisa pakai indikator, garis, matematika. Nah, yang paling menarik nih matematika sih sebenarnya. Tapi Bapak bilang cukup dengan indikator dan garis juga udah cukup oke. Tapi satu yang Bapak ajarin itu emosi. Apapun technical analis atau fundamental analis, kalau lu nggak jaga emosi, lu akan kalah sama strategi lu sendiri. Maksudnya lu akan loss. Pasti, dan itu udah pasti loss kalau nggak jaga emosi. Jadi jaga emosi nomor satu. Jaga emosi nomor satu, dan orang lupa itu kebanyakan. Berarti Papa ini jago banget ya main saham, ekonomi semua. Jago. Financial. Jago Bapak, finance jago Bapak. Top Fiskal, lah ya. moneter ya paling jago. Semuanya Makanya bisa. anaknya begini nih guys ya. Nah menurut Mas Yudo akan dibawa kemana ekonomi sama Papa? Untuk fiskal sendiri kita fokus untuk memutar ekonomi bawah, yang bawah-bawah, yang masyarakat menengah ke bawah. Karena itu adalah perputaran uang terbanyak di Indonesia. Jadi kalau masyarakat menengah ke bawah itu misalnya bekerja atau misalnya dapat penghasilan, pemasukan, nah itu ekonomi muter. Orang kan jadi suka belanja nih. Orang punya banyak duit, dia belanja. Nah,
otomatis nih yang nggak dibilang sebelumnya itu. Otomatis penerimaan pajak negara gara-gara belanja tuh naik. Jadi secara nggak sadar tuh Bapak kasih multiplier effect yang gila-gilaan ke sistem ekonomi. Lewat mana aja, lewat Bank Himbara kemarin tuh 200 triliun, terus lewat MBG meskipun rada kurang ya, tapi itu cukup membantu ekonomi Indonesia untuk berputar, injek duit ke sistem lah, Iya, bahasa gampangnya. yang kemarin papa itu nginjek ke bank-bank itu ya. Iya, ke bank 200 triliun. Kemarin langsung pumping tuh IHSG semua ya. Iya, tapi kan sekarang Drop banget. sekarang drop banget kan gara-gara apa? IHSG naik all time high 9.000 sekian. Tapi kan asing-asing kayaknya nggak suka deh sama Bapak tuh. Dia kasih outlook negatif. Selain nggak suka sama Bapak, di bursa saham juga banyak banget skandal saham-saham gorengan yang bikin investor tuh kapok buat main saham. Bro Atta pasti kalau ngikutin saham akhir-akhir ini pernah dengar namanya saham dada. Sama Dada. dada. Saham dada PT Diamond Citra Propertindo yang harganya naik dari berapa perak doang, 20 perak doang, tiba-tiba naik ke 400. Terus terus tiba-tiba kena dam semua. ARB beruntun sampai si retail nih nggak bisa jual. Akibatnya apa? Harganya stuck di 50 perak sampai sekarang. Dan retail nggak mau jual juga nggak bisa. Soalnya kan harganya 50 perak dan order belinya kosong. Banyakan yang mau jual. Nggak ada yang jual, terus nggak ada pembeli, artinya apa? Ya udah lu nyangkut di situ, nggak ada yang beli soalnya. Goto lagi bagus ya nih bro, Goto. Gojek Tokopedia. Iya. Gojek menurut gue kalau perusahaan yang stop bakar duit sih bagus ya. Tapi kan sekarang kenyataannya kita tunggu aja sih. Masih bakar duit perusahaannya. Dia bakar duit terus-terusan Bro Atta. Kapan terakhir Mas Yudo itu berhenti dikasih uang jajan sama orang tua? Nah, aku pengen tanya itu. Kan sekarang penghasilan udah banyak nih. Oh untuk uang jajan sih nggak berhenti sih. Tetap Oh sampai sekarang masih dapat. masih dapat ya. Soalnya buat apa namanya buffer. Jadi kalau misalnya gue amit-amit bangkrut nih ya, Bapak tiap itu sih ngasih dikit sih, cuman berapa ya, nggak nyampe 1 juta. Oh ada uang jajan. Iya, Oh tapi nggak nyampe 1 juta nggak sebulan. nyampe lah, sebulan nggak nyampe 1 juta bro. Paling jajan cuman buat beli makan, beli apa biasa. Tapi kalau di Amerika kan makannya mahal. 1 juta paling dapat makan 2 kali doang. Nggak sih, nggak terlalu mahal kecuali New York bro. New York Lu mahal. Bro Atta pasti pernah di New York parkir berapa? $1.000 kan? $100 per jam. Parkir $100 guys per jam. 1,8 juta. 1,7 juta. Bayangin lu naik motor parkir di Tanah Abang, lu dipalak preman minta 1,8 juta. Jajannya habis dong. kurang. Bayangin aja kayak gitu. Tapi Bapak nggak ngasih uang jajan sih, nggak pernah sih. Soalnya kalau dikasih duit terus lah, ini anak nih lama-lama jadi manja dan dia akan hancur gitu. Aku akan hancur kalau dikasih duit terus. Jadi kalian kalau suka ngasih duit ke orang miskin atau ke teman, jangan. Lebih baik kasih ilmu yang bisa bikin duit. Soalnya kalau lu kasih duit nih, literally duit cash ya, dia akan hancur. Kenapa? Dia akan jadi ketergantungan gitu. Berubah jadi ketergantungan yang tadinya dia mau usaha. Jadi kuliah semua nih udah bayar sendiri? Kuliah iya. Bayar sendiri? Iya, dari staking sama dividen juga lumayan. Bisa hidup dari sana juga. Jadi literally aku hampir mencapai financial freedom. Hampir ya, bukan udah financial freedom. Kenapa aku bilang hampir? Karena aku masih punya leverage di kripto. Beberapa leverage. Dan aku mungkin aja bisa bangkrut kalau Bitcoin turun di bawah 24.000. Which is gak mungkin.
Ini bakal turun lagi gak ya? Nggak mungkin. Ini udah terbawah nih. Bitcoin harusnya udah bottom sih hari ini. Jadi udah boleh angkut nih hari ini. Udah telat bro Atta, tapi kalau mau cicil buat 5 sampai 10 tahun boleh. Bro bisa bro beli cicil bulan ini, cicil misalnya bro Atta punya 1 miliar, cicil 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Ntar bro Atta jangan kaget nih, lama-lama tiba-tiba jadi 10 triliun aja dalam waktu 20 tahun. 20 tahun. Iya, cicil aja terus, nggak apa-apa. Berarti udah ganti presiden berapa kali tuh ya? 20 tahun. Udah, iya namanya juga investasi, nggak ada Iya, yang iya. namanya cepet kaya. Kalau cepet kaya sana tuh babi ngepet juga bisa. Ya, tuyul ya. Tuyul sama babi ngepet sana loh kalau mau cepet kaya. Kripto, saham itu nggak bisa bikin orang cepet kaya. Yang ada apa ya? Uang yang nganggur itu menjadi produktif. Gitu. Daripada kita diemin jadi uang cash ya, dimakan rayap terus kena inflasi, mending diputer uangnya biar produktif. Nah, tadi kan Mas Yudo bilang kalau sudah hampir mencapai financial freedom. Iya. Apa financial freedom menurut Mas Yudo? Financial freedom menurut gua adalah aku bisa melakukan apa yang aku suka dengan uang aku. Misalnya bikin sebuah bisnis, BTW gue juga ada media juga sih. Punya bisnis, punya apa, dan itu uang tinggal ngalir ke aku dengan tidur. Sekarang kan masih trading, masih aktif. Jadi tanpa bekerja uangnya sudah menghasilkan uang. Iya, uang udah menghasilkan uang. Nah, itu yang disebut financial freedom menurut gua. Financial freedom tuh bukan membeli rumah besar, mobil mewah, enggak. Pokoknya kamu ngerasa kamu bisa hidup tanpa kerja. Nah, itu financial freedom. Jadi standar financial freedom tuh setiap orang berbeda-beda. Betul. Jangan lu sombong, lu mentang-mentang lu punya ini lu sombong, terus lu nganggap dia itu miskin atau goblok, itu jangan. Soalnya orang disebut kaya atau miskin itu relatif. Mungkin ada orang dengan pendapatan 10 juta per bulan dia udah financial freedom. Mungkin. Udah cukup hidupnya. Ada yang 50 juta. Iya. Ada yang 50 juta belum cukup. Ada yang 100 juta. Ada yang 100 juta belum cukup 500 juta. Ada yang 1 triliun pun Ada belum yang 1 cukup. triliun belum tentu cukup. Iya. Iya. Jadi relatif Relatif itu. ya. Financial freedom tuh kaya miskin relatif. Dan itu tergantung orang itu sendiri ya. Tergantung orang itu Dan sendiri. dia berapa juga tanggungannya. Misalnya anaknya lebih banyak. Nah, ini cocok, ini cukup menarik nih. Anak yang punya anak banyak itu, kalian sebelum punya anak harus mikir dulu nih. Anak gua mau dikasih makan apa? Kalau misalnya aku punya anak, gitu. Jadi kalian kalau udah menikah, punya anak itu maksimal 2. Jangan 1, jangan child free. Kalau misalnya lu cuman 1 atau child free, ntar lama-lama penduduknya kayak Jepang atau Korea tuh turun. Habis ya. Habis, punah manusianya. Nah, tinggal orang tua doang di sana. Tinggal orang tua doang. Nah, ini yang bahaya. Ketika orang yang bodoh punya anak banyak banget, dan yang pinter-pinter nih, yang kelas menengah, yang cerdas-cerdas menunda untuk punya anak, nanti di masa depan SDM kita akan menjadi SDM yang konsumtif. Bro Atta pasti pernah nonton film komedi judulnya Idiokrasi. Nah, seperti itulah gambarannya. Dari orang yang IQ-nya tinggi, dia child free atau punya anak dikit. Terus orang yang goblok-goblok itu anaknya banyak, puluhan. Akibatnya di masa depan hancur dunianya. Gitu. Tapi kalau orang tuanya pintar boleh dong anak banyak. Wajib, bukan boleh lagi. Soalnya aku 11 bersaudara. 11 bersaudara. Banyak banget kan? Tapi kan ekonomi Bro Atta kan itu apa? Mampu, bisa dibilang mampu. Alhamdulillah Ya. sekarang mampu. Bukan mampu lagi, kalau di Indonesia mah udah lebih dari mampu. Kalau di Amerika mampu lah dibilang. Alhamdulillah. Sekarang. Iya. Tapi dulu orang tua aku pas punya anak dia juga struggle. Dia lagi struggle hidupnya, cuman yang aku mungkin yakin bapak ibuku tuh nggak pinter.
Iya. orang pintar. Jadi dia tahu cara ngajarin anaknya, dia tahu cara mendidiknya biar anaknya semua pada bisa. Kalau nggak pinter, Gen Halilintar nggak terkenal dong. Tapi yakin karena orang tua aku pintar. Karena kadang-kadang pintar itu lebih penting daripada apa ya? Pintar itu atau pintar hidup, Iya. cerdik dalam hidup itu lebih penting daripada Pinter. punya duit Iya. aja gitu. Iya betul. Karena kan orang yang cerdik dan pintar dalam hidup, dia bisa nanti membuat sesuatu untuk menghasilkan uang. Bukan pinter sih, lebih tepatnya kritis sih, atau cerdas. Cerdas, iya, cerdas. Kalau bahasa papaku tuh cerdik. Kalau pintar tuh katanya di sekolah, tapi yang menentukan orang itu bisa di kehidupannya Relatif. berhasil itu cerdas dan cerdik. Pinter tuh relatif, kalau cerdas beda lagi. Menurut Mas Yudo, kenapa banyak sekarang Gen Z susah dapat kerja? Nah ini cukup menarik nih. Yang pertama itu yang gue lihat-lihat ya, salah jurusan. Salah jurusan. Ada yang relate gak salah jurusan? Banyak sebenarnya industri sekarang nih ya, dan jurusan kuliah itu yang jadi prodinya itu udah nggak related lagi. Jurusannya manajemen, tapi tiba-tiba berubah, dia kerja sebagai mohon maaf nih, dia jurusan manajemen, tiba-tiba dia kerja sebagai pelayan. Harusnya kan pelayan tata boga gitu. Jadi dia kuliah nggak sesuai passionnya dia gitu. Iya. Jadi banyak yang pertama itu ya, jurusan di Indonesia udah banyak yang nggak relevan dengan perubahan zaman. Dan kita lihat perubahan zaman tuh semakin cepat dengan adanya robot AI. Nah 2030 nih, seperti yang gue bilang nih, semua pekerjaan di pabrik atau dimanapun itu pelan-pelan tapi pasti akan diganti oleh robot atau AI. Akan makin banyak pengangguran dong berarti. Makin banyak pengangguran dan makin banyak tercipta lapangan kerja baru. Tapi kalau kamu misalnya kalian misalnya nggak pelajarin ilmu baru, siap-siap aja udah jadi pengangguran. Jadi gitu. Jadi nggak bisa punya satu skill doang lah istilahnya ya. Iya, kalau lu punya satu skill doang, dan skill lu cenderung repetitif, itu gampang banget digantiin sama AI. Tahu yang dimaksud repetitif gak bro Atta? Jadi gitu-gitu aja kerjanya. Misalnya apa? Misalnya buruh pabrik, akuntan, terus apa ya? Itu programmer bisa diganti AI. Tapi gini guys, programmer bisa aja diganti AI, diganti ChatGPT. Tapi kalau programmer yang lebih cerdas, dia bukan diganti sama ChatGPT, tapi dianya yang ngendaliin ChatGPT atau Claude gitu. Dia yang ngendaliin AI-nya, suruh program gitu. Jadi satu, belajar skill baru, jangan lupa, jangan pernah berhenti belajar pokoknya. Apa profesi yang susah diganti sama AI menurut Mas Yudo? Apa profesi yang susah diganti dengan AI ini? Yang pertama, yang berhubungan dengan psikologis manusia, misalnya psikolog, terus apa lagi ya, personal trainer, terus apa ya, Personal trainer gym? personal trainer, bisa aja gym atau apa, bisa, nggak akan diganti AI. Terus apa lagi ya, pekerjaannya software engineer bisa nggak diganti AI, dan masih banyak. Justru dengan adanya AI ini banyak pekerjaan baru yang bermunculan seperti copywriter, prompt writer atau apalah segalanya. Jadi istilahnya banyak sekarang orangnya harus menguasai AI juga. Orangnya yang menguasai Orangnya AI. yang harus menguasai Kalau AI. lu nggak nguasain AI, lu nya digantiin sama AI, sama Iya, robot. iya. Cukur, tukang potong rambut tuh kayaknya susah diganti AI. Bisa enak ya? aja, lu tinggal pakai helm, Potong sendiri gitu. terus pencet model rambutnya apa nih, lower fade, tek, ngeng langsung. Bisa. MUA, Iya, makeup artist. makeup artist itu sih bisa dilakuin sendiri ya, tinggal beli peralatan makeupnya aja. Iya. Jadi pekerjaan apa aja sebenarnya bisa ya. Bisa digantiin AI, bisa semuanya diganti AI kalau misalnya kalian nggak nguasain AI-nya. Jadi perhatian adalah kalian kuasain AI tersebut. Nah, baru kalian integrasikan ke pekerjaan kalian sehingga jauh lebih efisien dan lebih oke gitu, jauh lebih efisien. Nah, Mas Yudo kan nih
udah anak menteri. Hmm. Terus sekarang duitnya juga udah banyak di investasi. Kenapa tiba-tiba bikin konten gitu? Muncul ke permukaan ya. Muncul ke permukaan. Soalnya ya namanya zaman sekarang tuh yang paling penting tuh atensi. Ya. Atensi itu dulu Bro Atta juga kan dulu sebelum terkenal juga belum ada atensi. Nah, tapi bikin konten-konten yang aneh bagi penonton, lu bikin konten-konten yang menarik, tiba-tiba lu jadi terkenal gitu. Iya, bikin rambut warna merah, biru, hijau. Nah, lu Pakai terkenal, headband. lu terkenal, dan akhirnya apa? Orang-orang banyak yang lihat lu terkenal, lu bikin bisnis, lu dapat iklan, lu dapat apa? Lu jadi orang kaya kan sekarang jadi itu, jadi sukses. Nah, sama seperti itu, atensi itu zaman sekarang penting banget, terutama di TikTok sama YouTube sama Instagram. Nah, atensi ini kalau kalian caper dikit bikin konten yang menarik out of the box lah pokoknya dari konten-konten biasanya, itu kalian bisa dapat puluhan miliar dari atensi. Gimana caranya? Kalau lu udah terkenal, lu bikin aja bisnis. Bisnis misalnya affiliate TikTok lah, bikin bisnis jualan apalah, bikin toko online atau apapun itu bisnis online pokoknya. Kalian bisa dapat puluhan miliar itu revenue-nya dalam waktu 5 tahun. Tapi jujur atensi itu butuh perhatian dan butuh kesabaran soalnya Butuh konsistensi. juga. Dan apa sih namanya? Atensi itu mahal sekarang tuh. Tapi dengan cara yang baik kan. Dengan cara yang baik dong. Masa caranya? Kalau dia caranya buruk kan bisa juga sekarang cari atensi buruk kan tinggal Masa- bugil aja di jalan raya dia langsung dapat atensi. Masa caranya misalnya ngeprank nyuri dompet orang. Gak boleh itu. Jangan ambil duit orang. Nah, itu lebih ke lu- kriminal ya. Iya, lu awal-awal mungkin Jadi bakal gembel aja mendingan. lu itu atensi lu juga tuh. bener. Bikin lu viral kan waktu itu. Iya. Lu pinter juga Bang Atta nih. Kayaknya gue harus belajar sama lu buat atensinya. Dulu gue bilang wah apa nih ya kan. Nah, Memang pada zaman iya, atensi kan, tuh mahal karena banget. memang kita harus out of the box kan mikirnya. Out of Kalau the box. sama semua kan jenis kontennya ini jadi Ya gitu-gitu aja akhirnya nggak gitu-gitu viral. aja. Iya. Makanya sekarang ada yang bilang engagement atau attention itu lebih mahal dari emas. Engagement katanya lebih mahal dari emas. Jauh Jauh lebih ya? mahal, iya. Karena engagement bisa menghasilkan duit lebih banyak dari emas. Jauh, ya. Iya. Jauh lebih banyak lu daper ini, terus tiba-tiba lu jualan. Nah, produk lu laku, lu jadi kaya, lu bisa bikin bisnis lagi, lu jualan lagi, terus lu cari atensi lagi, lu jadi kaya, muter-muter gitu aja. Pokoknya cari atensi yang pertama tuh susahnya minta ampun. Susah. Banget. Karena kalau lu mulainya negatif, lu cepet naik cepet turun. Iya, Kalau mulainya dengan baik, konsisten, butuh waktunya lama. iya, betul. Butuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau zaman YouTube dulu mungkin butuh 5 sampai 10 tahun. Tapi zamannya TikTok menurut gua Nah, lebih cepet. TikTok TikTok cepet banget. bulanan aja, nggak usah puluhan 6 bulan tahun. bisa. Iya, nggak usah puluhan tahun, 6 bulan, 6 bulan setahun. bisa TikTok. Nah, Yang penting kreatif aja di TikTok itu ya. kreatif sama out of the box dan yang menarik lah pokoknya. Mulai aja jadi clipper dulu sebelum jadi content creator. Clipper boleh, jadi ini boleh. Pokoknya cari yang out of the box lah pokoknya. Iya. Karena Entah itu konten vlog atau apa, tapi cari yang out of the box, jangan gitu-gitu aja. Kalau gitu-gitu aja orang ya juga bosan nontonnya. dan harus ngikutin era juga kan. Iya. Mungkin era aku zaman dulu vlog tuh laku. Di era sekarang vlog udah gak Sekarang short, kurang. Sekarang jadi short, jadi TikTok, short form. Dulu long TikTok, form itu TikTok. laku banget. TikTok iya. Sekarang TikTok, wah. Mungkin kayak podcast kita ini ya teman-teman. Iya. Mungkin misalnya view-nya di YouTube ratusan ribu. Tapi clippernya bisa Ribuan. ratusan juta. Iya. Jadi jauhnya itu perbedaannya tinggi. Tapi long form ini butuh buat jadi canvassing untuk clipper. Ya, betul. Gitu. Kalau bro ada pakai clipper juga? Gua Atau membuka lapangan kerja juga dengan orang ngeklip gitu-gitu? enggak, gua pakai akun AI. Aku deh. Iya, akun yang literally gua bikin, terus gua suruh AI agent gua ngepost apa yang gua post. Oke. Ada juga clippernya Bapak juga banyak.
Tapi clipper orang ya bapak tuh pakainya. Soalnya aku lihat sekarang clipper itu ya dari rumah aja bisa ngasilin puluhan juta, Mas. Ada yang jutaan sampai puluhan juta. Yang jago-jago tuh udah Tapi kalau viral. 2 digit, 3 digit. Kalau viral, kalau nggak viral ya duitnya gitu-gitu aja. Karena ada satu akun tuh pernah ngepost, misalnya dia ngepost 10 video aku. Yang ngasilin duitnya 8. Jadi win rate-nya 70%, 80%. Canggih juga tuh orang. Jadi bisa juga emang, Mas. Tapi memang harus cerdas juga, nggak bisa asal hari ini clipper dia bikin klip, abis itu susah ya. harus belajar lah, ngerti hook itu apa, detik berapa. Jadi kasih hook dulu. Nah hook itu apa ya? Bukan clickbait tapi mirip-mirip sih. Mirip-mirip. Kalau zaman dulu clickbait untuk judul sama thumbnail, kalau sekarang itu hook. Iya. Mirip-mirip hook tuh sama clickbait sih. Karena zaman dulu itu kan apa-apa harus diklik dulu kan. Iya. Kalau sekarang kan scroll tiba-tiba nongol. Iya. Jadi kalau hooknya nggak bagus, orang langsung swipe. Orang langsung. Kalau dulu kan kita buka YouTube yang keluar thumbnail sama judul. Jadi kita harus ngeklik. Jadi harus ngebait tuh kliknya. Kalau sekarang kan thumbnail udah nggak terlalu perlu. Yang penting isi kan kalau di TikTok. Iya, Kalau TikTok, short, reels. Lu bikin itu aja, lu bikin apa? Bikin hal yang aneh-aneh aja nih hooknya. Baru ke pembahasannya. Terakhir penutup gitu. Lu bikin yang aneh-aneh apakah apa gitu. Oke, semua teman-teman bisa ngasilin duit juga dari Clipper ya sama freelance. Menurut Mas Yudo, orang ketika susah mendapatkan rezeki itu karena kurang kesempatan atau kurang mindset? Yang pertama biasanya orang yang kurang rezeki itu bukan kurangnya kesempatan, tapi ada beberapa kondisi ekonomi yang misalnya dia terlilit utang atau dia jadi generasi roti lapis, jadi generasi sandwich, di mana dia kerja ngebiayain anaknya, ngebiayain orang tuanya, ngebiayain saudaranya. Itu bukannya mustahil untuk kaya ya, tapi susah. Terus caranya gimana? Cara untuk mengatasi generasi sandwich ini? Yang pertama, generasi sandwich itu tercipta dari buruknya literasi finansial orang tua. Jadi terpaksa si anak ini ngebiayain hidup orang tua atau saudaranya yang sebenarnya udah tidak produktif. Terus gimana cara ngatasinnya kalau misalnya saya begitu? Kalian bagi 4 rekening. Yang pertama rekening dana darurat. Yang kedua tabungan seharian kalian. Yang ketiga tabungan untuk anak. Yang keempat tabungan untuk orang tua. Nah itu kalian bagi jadi 4. Nah, kalian bagi sesuai kebutuhan dan pemasukan dan pengeluaran orang tua kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa, meskipun ini rada dibilang anak durhaka atau gimana ya, kalian bisa stop aja. Literally beneran di stop. Mendingan bilang aja saya tidak mampu gitu. Tapi ini durhaka ya, jujur ya. Bagi orang-orang generasi sandwich ini, mungkin ada perasaan, aduh gue durhaka sama orang tua gue. Enggak guys. Kalau kalian gak mampu, kalian gimana? Gitu. Saya gak punya duitnya gitu. Jadi literally bener-bener di stop. Gak ada itu. Lu cuman bisa ngurus anak doang gitu. Tapi ini bisa dibilang durhaka ya, tapi ya gimana gitu. Itu sebenarnya tugas orang tua kan mendidik anak, bukan memeras anak. Gitu. Jadi bukan dijadikan anak itu investasi gitu ya. Iya, bukan. Iya sih. Aku kayaknya juga, kan aku punya anak 2 nih. Aku tuh selalu nanamin sama diri aku, jangan sampai nanti anakku tuh yang menanggung aku. Ya, itu dia. Jangan sampai aku jadi apa ya, yang akan nyusahin dia nanti. Iya. Aku tuh punya prinsip, jadi aku sekarang harus kerja, nabung yang banyak. Karena menurutku biar anakku itu bebas, dia berjuang dengan kehidupannya. Kalau bisa kita bantu berjuangin hidupnya. Iya. Karena menurutku memang orang tua itu adalah tugasnya emang menghidupi anak dan bertanggung jawab atas anaknya. Iya, betul. Dan tugasnya anak walaupun berbakti sama orang tua, tapi orang tuanya juga harus ngerti posisi anaknya. Itu sih yang aku lihat. Iya. Betul, sangat betul sekali. Mungkin kita udah masuk ke akhir-akhir nih. Iya.
top 3 rank investasi menurut Mas Yudo sekarang. 1 kripto, udah no debat. Kripto. 1 kripto, 2 saham. 2 saham, Saham yang bagus ya, tentunya saham Amerika lah atau saham blue chip di Indonesia. Bukan saham gorengan, ingat. saham blue chip. Ya. Nah, Yang ketiga itu baru dana cadangan. Dana Dana cadangan cadangan. apa? Dana cadangan itu obligasi FR, jangan deposito ya, deposito lu kemakan inflasi. Obligasi FR, emas sama cash, bisa rupiah, bisa USD. Pokoknya cash. Kenapa gua pegang cash? Itu buat dana darurat. Biarin aja kemakan inflasi tapi kan return investasinya nutup gitu. Jadi gitu bro Ata. Itu dia top 3 rank. Tapi kalau top 3 rank saham favoritnya Mas Yudo apa? Favorit. Waduh, nggak boleh disebutin Oh, nggak nih, boleh. ntar naik nih. Gue sebutin naik nih. Jadi jangan ya. Jangan. Tapi ada dong. Ada lah. Off cam aja ya, off cam. Sampai Pak Bakri yang jelas. Tapi gue nggak mau kasih tahu apa. Clue-nya planet-planet lah. Asik. Ini bukan financial advice ya guys. Ini NFA, not financial advice. Iya, ini cuman diskusi. Not financial advice. Kalau Mas Yudo bukan anak Pak Purbaya, apa yang akan Mas Yudo lakukan? Kalau bukan anak bapak, yang saya lakukan adalah saya melakukan apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Misalnya bapak ngajarin investasi, saya investasi. Misalnya bapak saya misalnya di multiverse paralel. Ya, di multiverse paralel gue terlahir miskin dan bapak gue main judol, kemungkinan gue ikut bapak gue main judol juga gitu. Jadi didikan orang tua tuh pengaruh itu ke anak. Oke. Jadi sepenting itu ya. Sepengaruh itu. Jadilah orang tua yang baik. Iya, kalau orang tuanya cukup buruk, biasanya anaknya juga mengikuti kebiasaan orang tua. Jadi kalau ada anak yang lahirnya dari keluarga yang buruk tapi dia bisa mengubah nasibnya, berarti dia hebat ya. Berarti dia sangat hebat dan cerdas. Extraordinary itu. Extraordinary, ya. Karena susah tuh Sangat susah. mengubah kebiasaan. Misalnya orang tuanya suka judol, terus pinjol pula, terlilit utang, tiba-tiba dia bisa merubah itu semua. Susah. Susah Itu, ya? Tapi Tapi meskipun ada, kan? susah, ada banyak peluangnya. Tapi banyak peluangnya. Tapi ada juga yang berhasil memang, Mas. Even dulu Bro Atta mungkin nggak tahu ya, orang terkaya nomor 1 di Indonesia Pak Prayogo Pangestu dulunya kan supir angkot, nggak tahu benar atau nggak, tapi emang dulunya supir angkot dia. Terus tiba-tiba jadi orang terkaya di Indonesia gitu, punya harta ribuan triliun. Semoga one day kita bisa ya semua ya. Insya Allah. Insya Allah. Thank you Mas. Mungkin terakhir nasihat buat anak-anak Gen Z ataupun teman-teman yang lagi nonton nih. Ya. Agar nasihat investasi atau nasihat finance terbaik dari Mas Yudo. Jangan lupa investasi. Ya, itu nasihat aku adalah jangan lupa investasi. Investasilah di apa yang kamu ketahui. Itu dia. Jangan asal ya, jangan FOMO. Jangan FOMO. Investasilah apa yang lu ketahuin gitu. Yang dikuasai gitu ya. Iya. Siap. Ya. Itu dia. Matur suwun, terima kasih Mas Yudo. Salam sama Sami-sami. Papa. Ya. Semoga nanti suatu hari aku pengen ngobrol juga sama Papa. Semoga ada di depan Oh, ya. Boleh. Sampaikan ke Papa ya salamnya. Ya. Pengen ngobrol soal finance juga. Bagaimana nih bisa mendidik anaknya, bisa jago investasi. Ya. Kayaknya jam juga investasi ya. Mana? Itu. Enggak. Ini merek apa? Merek jamnya merek Seiko. Kalau itu gak percaya. Jam saya merek Seiko guys, bukan jam investasi ini. Jam yang beli di pasar Tanah Abang. Lagi humble. Tapi jam investasi kan?
Tergantung jam itu, kalau jamnya kayak Hublot yang ngakunya Ya hancur. itu ngakunya langka, taunya diproduksi ya hancur. Kalau Epi, Eh, Rolex, nah itu boleh lah. Patek boleh. Boleh Richard lah. boleh lah ya. Boleh, tapi gue kurang suka sih jujur sama Richard sih. Tapi lebih Modelnya jelek sih. Udah harganya mahal, modelnya jelek nih. bagusan Epi ya. Nggak tahu. Ini jamnya merek Seiko guys. Nggak ada investasinya. Oh, Epi ya boleh. Tapi kalau beli Seiko nggak apa-apa lah ya. Hilang duit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan, cuma tujuannya cuma ngelihat waktu doang. Oh ini udah jam tengah 8 nih, artinya gue mau sholat Isya atau gue mau makan malam, gue mau pergi nongkrong gitu. Oke, itu dia Mas Yudo. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.